في كتاب الله قلبي صار حي. ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masih panas? Tidak. Biasa kalau udah berselawat agak sejuk sedikit. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Siak, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jamal, sahabat saya dari sejak di Rokan Hulu dulu. Mudah-mudahan kami tetap bersahabat sampai di padang mahsyar nanti. Yang kedua, Ustadz Muharram, Kepala Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan pimpinan, kepemimpinan, bimbingan beliau, masyarakat di Kabupaten Siak makin taat beragama insyaAllah. Bapak Camat, Bapak Pengulu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kampung Rempak, isinya budak-budak, anak-anak penghafal Quran sampai 15 juz. Mudah-mudahan itu anak-anak kita semua. Yang membaca Quran tadi qari'ah, masih anak-anak. Ini masyarakat Rempak mau menunjukkan ke Ustadz Abdul Somad, beginilah Rempak, anak-anaknya saja begitu membaca Quran, apalagi emak-emaknya. Begitulah anak-anaknya hafal 15 juz, apalagi bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Nanti di akhirat ada orang yang dibangkitkan Allah Ta'ala dari kubur, di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa ini orang di kepalanya ada mahkota dari cahaya? Karena anak-anaknya mahir pandai menghafal Al-Quran. Tiba-tiba macam inilah nanti bangkit dari kubur di padang mahsyar. Ditengok di kepalanya ada payung. Siapa yang mendapatkan naungan payung, itulah orang-orang yang rajin bersodakoh. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah naungan lindungan sodakohnya, hatta yuqadha bainan nas, sampai diputuskan pengadilan di mahkamah pengadilan Allah Ta'ala yang berada di bawah tenda teduh. Betul? Tapi nanti di akhirat tak ada tenda. Watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Letakkan bulu kambing di tapak tangan, hembus kuat, mau terbang macam bulu kambing dihembus angin. Jangankan tenda-tenda ini, jangankan payung atap ini, semuanya terbang. Gunung-gunung, bukit-bukit, gunung kidul, gunung Bromo, gunung meletus, habis semuanya. Yang tinggal kita. Tapi ada orang yang dapat naungan, itulah orang yang Maka yang sudah bersodakoh tanah untuk pondok pesantren tahfiz Quran, bersyukurlah. Siapa yang sudah mewakafkan tanah 2 hektar, nanti di akhirat temboknya di atap atau
tebal macam flyover. Kalau tanah 2 hektar, tapi kalau 2 juta itu atap Sunda plafon. Kalau 200.000 triplek. Kalau 2.000 perak koran MX. Nah, jadi mesti ada 2. Satu mewakafkan tanah, mewakafkan semen, mewakafkan besi, mewakafkan atap, mewakafkan dinding tiang. Lalu kemudian ada yang mau mewakafkan anak-anaknya. Mau bapak ibu mewakafkan anak-anak? Kan? Mulai tak bersuara. Saya ni termasuk anak yang diwakafkan untuk agama. Karena cucu atuk saya 40 orang. Cucuku banyak, tapi yang satu ni jangan sekolah umum. Dia harus sekolah ibtidaiyah, habis itu sanawiyah, habis itu aliyah, habis itu kuliah. Jangan dia sekolah umum. Dia tidak jadi insinyur, dia tidak jadi dokter, dia tidak jadi apapun. Nanti dia hanya untuk sekolah agama. Maka saya dimasukkan sekolah agama. Sekarang banyak orang tak mau anaknya masuk sekolah agama. Nanti kalau tamat mau makan apa? Kalau ada meminang anaknya insinyur, terima. Datang meminang anaknya itu doktor, terima. Tapi kalau datang minang SAG, apa ini? Sarjana alam gaib gitu dia. Mengejek. Ini kisah nyata, true story. Kawan saya sekolah agama, tinggal di rumah tantenya, di rumah makciknya. Apa kata makciknya? Mengejek. Kau sekolah agama nanti besar jadi apa? Mau makan apalah kau? Tengok tu anak tante insinyur, dokter, SH, jelas. Sekarang apa terjadi? Sekarang tantenya itu sudah tua, tinggal sama dia. Karena anak-anak yang lain satu pun tak ada yang peduli. Bukan berarti saya bilang kalau insinyur tak peduli orang tua. Bukan berarti kalau sarjana hukum tak peduli anak menantu. Maksud saya, tanamkan dalam kepalanya ilmu agama. Kalaupun dia nanti jadi advokat, dia peduli pada bapak ibu sekalian. Advokat, bukan yang hijau-hijau. Memang kalau udah panas nih terbayang pokat. Advokat tuh pengacara. Kalaupun dia SH, MH, pengacara, dia akan menolong orang-orang siak yang tanahnya digarap orang. Betul? Kalaupun dia jadi dokter, dia akan jadi dokter spesialis di rumah sakit, tapi dia hafal Quran dalam kepalanya 15 juz. Ditanya orang, dari mana? Saya dari Rempah. Berapa hafal Quran? 30 pak. 30 juz? Enggak, juz 30. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masukkanlah anak kita ke pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Rempah? Sudah masukkan anaknya pondok pesantren? Yang menyebut sudah paling 15 orang. Yang lain anaknya ke sekolah di mana? Jangan sampai sekolah agama macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Kalau ada anak yang pandai menyanyi, dipuji. Ada anak pandai main gitar, dihormati. Ada anak yang pandai baca puisi, disanjung. Ada anak pandai baca Quran, didiamkan saja. Nanti mati dibacakan puisi. Aku tak mengerti mati. Mampus sajalah. Anak yang pandai menyanyi, itu yang disanjung-sanjung, itu yang dihormat-hormati, itu yang dimulia-muliakan. Ini anak saya pandai nyanyi. Mati nanti dikirimkan lagu dangdut. Mengalirlah kiong racun ke makam. Tapi kalau anak hafal 15 juz, satu bulan orang yang hatam Quran itu hatam 2 kali hatam. Karena yang hatam Quran 30 juz, satu hari mengulang 2 juz, satu bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali. Mengalir bacaan Qurannya ke kubur kita, walaupun sudah mati dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya ke makam kita. Mau mengalir pahala ke makam? Maka masukkanlah anak-anak ke pondok tahfiz Quran. Saya tak maulah anak saya jadi qori'ah, saya tak maulah anak saya jadi qori, saya tak mau anak saya jadi ustad macam Ustaz Somad nanti kurus. Ada orang bilang begitu.
Anakmu tidak mesti jadi ustadz, anakmu bisa jadi kepala desa, anakmu bisa jadi lurah, anakmu bisa jadi polisi, anakmu bisa jadi tentara, tapi polisi yang hafal Quran, amin. Tentara yang hafal Quran, amin. Orang segan dengan Islam ini, kenapa? Orang akan hormat dengan ustadz, kenapa? Karena polisi-polisi pun ikut pengajian. Allahu Akbar. Mana ada orang gila berani menangkap membunuh ustaz? Ada polisi pakai pistol besi, bukan pistol air. Pakai pistol besi, bukan pakai pisau. Ini baru pakai pisau, udah tak mau pengajian. Tengok, tangkap pistol, tengok pisau motong cabai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau rempak ini tetap dijaga, anak-anak hafal Quran. Apa janji Allah? Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk rempak itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barakat dari langit. Turunlah hujan dari langit, tumbuhlah tanaman kelapa sawit, tapi tak berbuah nampaknya. Baru dipanen Pak Ustaz. Siapa yang menumbuhkan kelapa sawit? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan kelapa? Allah. Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Dengan menghafal Quran itulah turun rahmat dan barokah. Saya tadi malam sampai jam 8 dari Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. 2 hari ceramah di Brunei Darussalam. Masya Allah, tidak ada sepeda motor di sana, mobil saja semua isinya. Digali tanah, mau mencari sumur, melompat minyak ke atas. Tanah digali mau mencari air sumur, minyak yang naik ke atas. Semua orang di atas 60 tahun ke atas dikasih gaji 2,5 juta tiap bulan. Asal berumur 60. Siapa aja yang umur 60, tengok tahun lahirnya, saya yakin kalau begitu tempat kita semua mengaku 60. Berapa umur? 60 Pak. 2,5 juta. Maaf. Semua anak yang cacat dikasih gaji tiap bulan, disekolahkan. Sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S cendol, S doger, gratis semua ditanggung. Kenapa? Karena rupanya dibangunlah pondok tahfiz Quran. Guru saya jumpa dengan guru mengaji saya. Guru mengaji saya dulu waktu saya kecil, umur tahun 1987 sampai sekarang masih tetap mengajar di pondok tahfiz Sultan Hasanal Bolkiah, Brunei Darussalam. Insyaallah negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Jaga pondok tahfiz Quran, muliakan orang yang hafal Quran. Ustaz Somad ni dari tadi cerita hafal Quran. Memangnya Ustaz hafal Quran? Saya tidak. Dulu waktu di Mesir kuliah 4 tahun. 1 tahun 2 juz. 2 juz. Berapa juz? 8 juz nih. Tapi kalau dibuka tak ada lagi, hilang. Nengok orang bercelana pendek, hilang 2 juz. Makanya ibu-ibu kalau sayang sama anak-anak rempak yang sudah hafal Quran, jaga pakaian. Jangan dipakai rok pendek. Anak-anak kita itu susah menghafal Quran. Dihafal 1 hari cuma dapat 1 halaman. Habis subuh dibaca 1 halaman. Diulang solat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Diulang 20 kali. Barulah masuk ke kepalanya. Tapi gara-gara menengok baju you can see. You kamu kan bisa see menengok. Kau bisa menengok ketiak bini saya. Hilanglah hafalan anak-anak itu. Kasihan apa tak kasihan? Kasihan. Itu ada Upin Ipin. Kasihan. Oleh sebab itu maka kasihanlah kita. Makanya dalam acara di Rempak ini dibuatkan 2 kemah. Kemah putri, semuanya perempuan. Kemah putra, semuanya laki-laki. Kenapa sekarang bisa bersatu? Saking kan banyaknya jamaah,
Mudah-mudahan semua ini mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insyaallah. Anak-anak kita yang sakit kita doakan sehat insyaallah. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang maha mencukupkan. Ya Muafi, yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sehatkan anak kami ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera ya Allah. Itu nampaknya ada kotak tertulis infak. Itu yang akan kotak. Itu kotak apa payung? Ditutupkan ke kepala. Kotak. Kalau memang kotak, panitia mana panitia? Ini kotak ini resmi panitia. Resmi. Kotak rumah saya tanya dulu karena sekarang banyak kotak hoax. Kotak yang resmi bagikan ke seluruh jamaah. Bagikan. Itu nanti untuk pembangunan pondok tahfiz Quran insyaallah. Amin. Amin. Mari kotak. Saya mau mengasih duit. Kotak bawa ini semua nih. Nih. Ini yang duduk di atas ini banyak-banyak buat duit nih. Inilah nanti akan menolong kita di padang mahsyar, betul? Kotak-kotak harap dikawal. Satu kotak, satu pemuda Pancasila. Satu kotak, satu polisi. Nih, pinjam sorban Tuan Haji. Ini sorban, pegang 4 orang. Satu di kiri, satu di kanan. Jangan tebarkan sana. Ini duit. Kalau tahu tadi ada penggalangan dana tak buat duit tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah cuma duitnya, tak banyak. Udah, isi yang lain. Bawa ke sana. Nanti kita hitung. Insyaallah kalau begini banyaknya 100 juta dapat nih insyaallah. Nampaknya 2-3 orang ujung sudah mulai ada yang balik. Kami Pak Ustadz, kalau diajak untuk mendengar ceramah, siap. Kalau diajak untuk baca Quran, siap. Diajak salat tahajud, siap. Diajak untuk sedekah, siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Sawit yang luas sejauh mata memandang tidak akan dibawa mati. Ada orang mati bawa sawit. Ada orang mati makan brondol. Tinggal sawit-sawit itu, tinggal. Yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang, tinggal. Yang punya mobil-mobil mahal. Mana mobil? Tak pula ada nampak mobil. Motor-motor, Honda, Yamaha, Kawasaki, tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati sodakoh, bukan somat. Ini yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, siapa yang pelit-pelit, asal dapat duit panen sawit beli cincin, asal dapat gaji 13 beli cincin, asal dapat duit sumbangan beli cincin, sampai cincin itu 3 biji. Kau mana-mana begini sajalah undangan. Iya, apa kabar? Di mana acara nanti? Sama. Begitu mati. Ada orang mati bawa cincin. Mati, datang laki malam-malam menengok tak ada orang tidur, dibukanya satu-satu. Untuk apa? Modal kawin sekali lagi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah-sedekah ini yang akan menolong. Yatsma'ul mayyita salasun, yang akan mengiring jenazah ke liang lahat ada 3. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah, ikut, motor mahal, ikut, selimut sutra, ikut, sorban dibawa sampai ke liang lahat, sampai ke dalam. Baru digali tanah, turun hujan, basah lantai makam kena tanah. Lihat, diletakkan orang kaya masuk, orang miskin masuk, orang susah masuk, semuanya mati menghadap Allah.
tak ada orang yang kekal abadi. Yang kekal abadi siapa? Itulah orang yang pernah membangun masjid sampai hari ini namanya disebut. Itu masjid apa? Masjid Raya Sahabuddin Siak Sri Indrapura. Betul? Pekanbaru yang di Pasar Bawah itu masjid apa? Masjid Sultan Abdul Jalil yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak tahun 1762 di Pasar Senapelan, Pasar Bawah. Nama kekal abadi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan kubur. Tapi sekarang banyak kubur di kota-kota yang hilang. Kenapa kubur hilang? Karena diambil oleh perumahan. Habis kubur-kubur diambil. Tapi ada satu nama yang kekal abadi. Kenapa kotak-kotak tadi hilang? Tolong yakinkan Pak Polisi jangan sampai entah kemana kita cemas juga. Saya yang paling cemas karena duit saya yang banyak tadi. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini zaman sudah orang tak peduli lagi pada sedekah, akhirnya menumpuk harta. Yang sudah punya mobil satu beli mobil satu lagi jadi dua, yang sudah punya rumah buat dua, punya kebun sawit dua, akhirnya harta. Akhirnya sampai pada saatnya mati tinggal. Siapa yang akan mendapatkannya? Dibawalah mobil mewah pulang ke rumah, dibawalah surat tanah, surat sawit, surat kapling dibawa ke rumah, rumah besar dijual karena perkelahian, persengketaan antara ahli waris. Mereka pun berkelahi. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mulai tersenyum, hari ketiga mulai menonton TV sambil ketawa. Tinggallah kita sebatang kara, sepohon kayu daunnya rimbun. Tak pula apa lagunya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada orang di Rempang yang tak sembahyang? Kalau ada di Rempaknya orang yang tak sembahyang, jangan disembayangkan, nanti campakkan ke Sungai Siak, masukkan ke Goni Brondol, campakkan, karena dia tidak layak didapatkan 4 fardu kifayah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Siapa itu? Orang yang solat. Adapun orang yang tak solat, yang tak sembahyang, siapa dia? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan solat sembahyang secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Oleh sebab itu terjaga semua di Rempah. Orangnya solat berjamaah, anak-anaknya hafal Quran, ibu-ibunya menutup aurat. Yang menjadi kebanggaan desa Rempah pernah menjadi desa sakinah. Sakinah artinya tenang. Walaupun panas tenang, walaupun lapar tenang, tapi perut tenang. Ada belanja tenang, tak ada belanja ngutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan ketenangan itu siapa? Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan di hati orang beriman. Saya termasuk penceramah yang tak pandai ceramah ngalor ngidul ngetan. Tak pandai saya ceramah. Ada penceramah itu semua bisa dibahasnya, dari mulai ganti baju sampai ganti presiden. Saya termasuk yang tak pandai. Makanya saya batasi. Berapa yang mau Ustaz sampaikan pada kesempatan ini? 7. Kenapa 7? Karena langit 7, karena bumi 7, karena hari 7, tawaf 7, sa'i 7, anak yang 7, yang tidak 7 jangan bilang 7. 7 angka keramat. Yang pertama yang Ustaz Somad sampaikan, berazam dalam hati, anak-anakku mesti hafal Quran. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran ya Allah.
inilah yang cita-cita emak saya belum sampai. Pulang saya dari Mesir, dari Maroko bawa 2 ijazah, S1 LC, S2 MA. Mak, aku pulang bawa 2 ijazah. Apa kata mak saya? Kau tak hafal Quran. Aku sudah pulang, aku jadi ustaz, kau tak hafal Quran. Biarlah aku tak hafal, tapi anakku nanti insya Allah hafal. Udah hafal Pak Ustaz, baru hafal Qul Huwallah. Tapi kita tak boleh putus asa, kita bagi motivasi terus insya Allah. Amin. Yang kedua, jaga negeri ini supaya tetap peduli kepada pesantren. Apa nama pesantren yang sudah ada di Rempah? Amanah Tarbiyah Islamiyah Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dr. Mustafa Umar, Ustadz yang masyhur, Ustadz kebanggaan Riau, Dr. Mustafa Umar, tamat dari pesantren Gontor. Orang Siak tak perlu lagi ke Gontor karena Gontor sudah ada di Siak. 12 kabupaten kota di Riau, Gontor yang dipilih. Gontor 14 di Gontor. Di mana? Letaknya di Siak. Sungai Mandau. Siapa yang bertuah? Orang Sungai Mandau atau orang Siak? Orang Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Oleh sebab itu maka masukkan daftar. Tapi ibu kalau sudah anak diletakkan ke pesantren, jangan dilepas dengan air mata. Cukuplah dilepas dengan air minum. Mintakan ke guru, Ustadz tolong baca-bacakan ini air supaya anak saya ini tahan di sana, supaya jangan sampai dia ingat sama saya. Dibacakanlah Ustadz, ya Allah, anak ini supaya tahan di pesantren, jangan sampai dia ingat kepada orang tuanya, supaya dia fokus belajar, jangan sampai menangis. Dibacakan Ustadz doa supaya jangan sampai ingat, supaya jangan sampai ingat. Dibacakan, rupanya diminum bapak. Salah minum. Sesudah minum bapak tuh lupa pula bini. Itu makanya air dari Ustadz itu hati-hati, jangan salah kasih. Ustadz, laki saya kenapa tak ingat-ingat sama saya? Itulah salah air minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan anak itu dilepas dengan air mata. Saya dilepas tidak dengan air mata. Kami adik-beradik tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, laki-laki dua-duanya. Jadi jangan Bapak Ibu sangka, iyalah Ustaz Somad itu sekolah jauh-jauh ke Mesir, dia kan satu rumah 12 orang. Saya anak kesayangan, biarpun begini-begini kesayangan deh. Jangan disangka gantungan kunci hilang tak dicari. Tapi selama kuliah di Mesir, tak pernah kami disuruh pulang, tak pernah ditelepon, dibiarkan saja begitu. Sampai setelah pulang baru saya tanya, Mak, aku ni anak kandung apa anak angkat? Anak kandung. Kenapa waktu aku sekolah dulu tak ada ditelepon, tak ada disuruh pulang? Kalau aku suruh kau balik, nanti kau jadi hantu. Maka aku biarkan kau sekolah ke sana. Maka anak-anak kita pun begitu. Ibu jangan anak tu dilepas. Nah, sekolah di sini ya. Balik ke rumah bongkak biji mata bini sampai sebesar bakso. Ibu nangis kenapa? Anak saya Pak Ustaz jauh. Di mana? Sungai Mandau. La ilaha illallah. Orang sekolah ke Gontor, orang sekolah ke Lirboyo, orang sekolah ke Munawir Krapia, orang sekolah ke Tambak Beras, orang sekolah ke Tebu Ireng, tempatnya sekolah Mbah Hasyim Asy'ari. Tegar dia. Ini anak 2 kali gas sampai. Bukan jauh itu Sungai Mandau. Belok 2 kali belok kiri kanan sampai. Ku tinggalkan kau di sini, belajar baik-baik, jangan menangis. Nampak dia sudah mulai menangis. Jangan menangis. Kalau menangis tak kuakui anak dunia akhirat. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Begitu dia sudah masuk, barulah ibu menangis. Jangan menangis di depan dia. Sampai pulang ke rumah, bongkaklah biji mata ibu menangis. Ibu nangis kenapa? Aku teringat anak. Ingat cakap Ustaz, jangan menangis, jangan menangis. Kata si ibu pun marah. Enak saja bapak bilang jangan menangis. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang menyusukan siapa? Aku. Yang melahirkan meregang nyawa siapa? Bapak kan cuma datang sekali-sekali aja kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, istri saya Pak Ustaz, ini jamaah nih mengadu melapor sama saya. Istri saya Pak Ustaz, waktu anak saya di pesantren bengkak biji matanya, menangis dia. Akhirnya saya panggil, sini, lebih baik kamu menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kau menangis sekarang daripada menangis nanti karena dia menjadi pezina. Lebih baik kau menangis sekarang daripada menangis nanti karena dia menjadi
pelakor. Akhirnya istri saya diam Pak Ustadz, berhenti dia menangis. Akhirnya dia tak lagi menangis, tapi sesudah itu saya pula menangis Pak Ustadz. Rupanya bapak itu nampaknya saja tegar, di balik ketegaran itu hatinya amat sangat lembut. Tapi ada bapak-bapak yang tegar, waktu mati bininya tak ada dia menangis. Bapak tak menangis? Tidak. Kenapa tak menangis? Itu pinjaman dari Allah Ta'ala. Untuk apa kita taklim? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah, datang awak ke masjid, rupanya CD. Masjid kosong, masuk ke masjid dibuka tak ada. Pengurus masjid masukkan CD, hidupkan, dia pun tidur. Tidak ada lagi orang baca Quran. Ini pengalaman true story, kisah nyata. Sampailah kami ke satu daerah, waktu penggalangan dana untuk Syam Organizer, kedengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo singgah kita ke masjid, ke masjid, ke masjid. Rupanya HP berbunyi. Na'udzubillah. Makanya nanti acara Maulid Nabi buat lomba azan, insya. Nanti kalau ada Maulid Nabi buat lomba barzanji. Di Siak masih baca barzanji lagi. Dulu saya dibawa Pak Samsuar acara Maulid. Datang di Siak Ustadz Somad, kami pun datang. Rupanya tak langsung Maulid, baca barzanji dulu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Oh, itu Ustadz salah tuh, melompat aja langsung dari awal lah. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla, aku mulai kekosongan. Bismidzatil aliyah, dengan nama Allah yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakat, dengan mengharapkan barokat. Dengan dibaca barzanji itu maka barokahlah tanah rempah. Amin. Dibaca barzanji itu maka barokahlah rumah tangga orang rempah. Amin. Dibaca barzanji itu datanglah barokah anak-anak menjadi para penghafal Quran. Mustadirran faidal barakat ala ma ana lahu wa aula, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mengundangnya. Dulu baca barzanji dari awal sampai ujung, dari awal sampai akhir. Sekarang baru dibaca 2 halaman, datang orang dari dapur, walamma 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 walamma, potong langsung walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah Allah, kenapa cepat-cepat baca walamma? Karena keyboard sudah siap mau lagu dangdut. Jangan sampai kota kampung Rempah yang sudah menjadi kampungnya penghafal Quran diisi pakai keyboard tunggal penyanyi rock setengah tiang. Jangan sampai negeri ini diturunkan laknat karena tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai negeri ini menjadi musibah karena perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak yang pingsan, ini ada 2 sebab, karena dehidrasi, kurang cairan. Dan juga akan datang kalau Ustadz Somad ceramah, memasang tendanya itu dipasang di depan. Jadi pemasang tenda ini mesti juga orang yang ngerti pengajian. Ini namanya tenda sepak bola. Pasang tenda keliling, main bola di tengah, Real Madrid PS Barcelona. Kalau pengajian tak gini, pasang tenda. Jadi yang tua-tua, yang sakit-sakit, yang anak-anak dibuat dalam tenda. Yang masih tegar, perkasa, yang sehat-sehat di luar tenda. Yang sehat pula pingsan. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan yang sakit diampunkan dosanya, diangkat segala silap salahnya. Yang tegak-tegak itu pahalanya 2 kali lipat.
Kenapa gitu Pak Ustaz? Saya tegak. Tadi disediakan kursi satu, disediakan meja satu. Saya tersinggung. Memangnya saya panti jompo. Masih kuat lagi nih, Insya Allah. Tapi jangan lama-lama pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jaga aurat, jangan sampai membuka aurat. Alhamdulillah, dari ujung ke ujung memandang kemana mata menengok, tidak ada perempuan di Rempak yang tak pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Itu kenapa tak jilbab? Oh, laki-laki. Jilbab semua. Jilbabnya jilbab panjang pula tuh. Jilbab panjang tuh macam mana? Tutup. Kalau diturunkan tangan tutup. Tutup. Ini ada jilbab ni lilit ya, jilbab panjang. Tengok anak-anak kita sekolah. Anak-anakku sekolah sanawiyah apa SMP? SMP pakai jilbab. Apa lagi sanawiyah? Kadang kita menengok anak SMP pakai celana pendek, kaki berbulu. Anak SMP pakai jilbab. Beruntung ibu bapak anaknya pakai jilbab, pakai baju kurung Melayu, baju panjang, tutup semua. Lengan baju tengok, padahal baju tutup pakai lengan, pakai warna hitam sini. Di dalam tertutup. Karena banyak juga orang pakai lengan, lepas dia begini terbuka sampai ke ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah. Dari anak-anak yang solehah inilah akan lahir anak-anak yang baik-baik di masa akan datang. Ini kenapa bapak-bapak, anak-anak muda ramai datang pengajian, karena emak-emaknya solehah-solehah semua. Nanti bapak pulang dari sini marah sama bininya, patutlah anak kita ini tak baik karena kau tak solehah. Kata si ibu, aku tak solehah, kau hantu. Maka anak kita jadi gendro, kata dia. Jangan saling menyalahkan, tapi justru kita saling membetulkan. Bu, kau memang dulu tidak solehah, karena memang kita pun baru sekarang pengajian. Kita ini dulu orang yang tak baik. Dulu aku iblis, kau setan. Tapi sekarang kita tobat nasuha. Bagaimana cara tobat nasuha? Mandi taubat. Mandi tobat macam mana? Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semua. Pergi ke tepi sungai Siak, basah. Mana dulu basah Pak Ustaz? Terserah. Kaki dulu basah, kepala dulu basah. Kalau salto dari jembatan Leton, kepala dulu. Hilang dosanya insya Allah. Apalagi kalau di tengah sungai itu, bukan cuma dosa orang, hilang sekalian. Habis itu barulah mandi sholat sunat taubat. Usollinya Pak Ustaz, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah, hafal iftitah. Dah lupa Pak Ustaz, atau Ustaz iftitah lagi, langsung Fatihah. Fatihah masih hafal, sikit-sikit Pak Ustaz. Saking lamanya tak sembahyang. Ayat ada hafal. Ada Pak Ustaz apa? Kulhu, baca kulhu. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, itu lagi Pak Ustaz, ada apa-apa lah. Anak bawang tak apa-apa. Nah, habis itu selesai, barulah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal baraya, Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Nah, jadi banyak-banyak istighfar. Habis menetes air mata, bagus, menangis. Ya Allah. Abang nangis kenapa? Kata bininya. Abang kenapa menangis? Ingat mantan. Yang lalu jangan kau kenang lagi. Anak-anak muda yang sudah ikut pengajian, jangan lagi pacaran. Buanglah mantan pada tempatnya. Cari yang baru. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Betul. Ini banyak perempuan-perempuan yang soleha. Allahu Akbar. Yang kuat takbirnya yang udah nikah pula. Itu anak-anak muda, supaya kalian menikah. Jangan lama-lama melajang. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, nikahilah perempuan yang baik-baik. Fa innahu aghaddu lil basar, karena perempuan yang baik-baik membuat engkau akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup menikah,
Saya tak sanggup nikah Pak Ustaz, duit tak ada, macam mana ngasih makan bini? Wa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Lemas puasa sunat. Gimana bro? Jadi kita nikah? Tak ada syahwat. Karena kalau dia makan nyemping melinjuk, dimakannya sampodeh baung, dimakannya pula ikan salai, makan tumbuh libido seksual, tajam mata tengok, bini orang tengok. Tapi kalau dia sudah tak ada makan, tak ada minum, tak ada makan, tak ada minum, tinggal 5 watt, hilang-hilang timbul. Bagus puasa. Apalagi sekarang sudah bulan Rajab. Ini sudah Rajab ini. Sekejap lagi habis Syaban, Rajab, Syaban, Ramadan. Yang belum bayar hutang puasa. Siapa yang belum bayar hutang puasa? Ibu kemarin hutang puasa 7 hari. Syawal kemarin mau bayar puasa tak jadi. Asal mau puasa tak jadi. Kenapa tak jadi puasa? Kuih banyak. Idul Adha mau puasa tak jadi. Idul Adha udah mau puasa tak jadi. Kenapa? Kaki kambing menyipak dari kulkas. Sekarang kaki kambing tak ada, kuih tak ada, puasalah. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok hari mengganti qada puasaku yang lalu 7 hari tinggal. Ustaz, kenapa ibu-ibu yang disuruh qada? Karena ibu pasti tinggal 7 hari. Saya 7 Pak Ustaz, laki saya 14. Rupanya bapak-bapak lebih banyak utang puasanya. Bayar. Cara bayarnya bagaimana? Hari Senin. Ini hari apa nih? Rabu. Besok hari? Nanti malam niat. Aku niat puasa qada ya Allah. Siapa yang niat puasa qada nanti malam, maka besok dapat 3. Yang pertama, lunas qada 1 hari. Yang kedua, dapat pahala puasa Kamis. Yang ketiga, dapat pahala puasa sunat bulan Rajab. Qada, Kamis, Rajab. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi niatnya cukup 1, niat qada. Jangan pula nanti malam saja aku niat puasa qada sekaligus puasa Kamis sekaligus puasa Rajab. Puasa qada harus diganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, belum pengganti puasa. Man mata, siapa yang mati. Ustaz, janganlah keras-keras. Kami kalau takut mati ini rasa jantung kami itu cabut. Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat tak bisa digantikan, sholat tanggung masing-masing. Tapi kalau puasa, ahli waris menggantikan puasa. Ada bapak-bapak yang tak makan, tak minum, lemas. Lontong sayur dikasih, tak dia makan. Pak, lontong? Tidak. Nasi uduk? Tidak. Asam podeh baung? Oke Pak Ustaz. Tidak, saya tidak akan batalkan puasa. Bapak puasa untuk siapa? Untuk almarhumah istri saya Pak Ustaz. Itulah namanya cinta sehidup semati. Betul? Sebelum kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jagalah puasa ini. Yang muda-muda yang masih kuat-kuat belum tinggal puasanya, tapi ada orang yang memang tak boleh puasa. Kenapa tak puasa? Usus sudah berlubang, nama penyakit mah akut. Kenapa tak puasa? Karena kemana-mana sudah kena penyakit insulin. Kemana-mana bawa insulin suntik. Kena penyakit apa namanya? Diabetes meletus. Kalau sampai tak makan meletus-letus. Oleh sebab itu maka dia boleh tak puasa. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ganti, ini masanya mengganti. Rajab, Syaban, mengganti puasa. Kalau tak diganti bagaimana Pak Ustaz? Mati menghadap Allah dalam keadaan berhutang. Tapi saya sudah istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hutang lunas. Enak aja. Makanya belajar mengaji. Jangan sampai mati bawa utang. Sedangkan hutang kepada manusia kita bayar. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa hutang puasa dibayar dengan umroh.